Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini, sebelum kita memulai pelajaran, mari kita berdoa menurut keyakinan masing-masing. Mudah-mudahan apa yang nanti kita pelajari bersama bisa kita pahami dan kita mengerti. Berdoa mulai. Selesai. Sebelum kita mulai pelajaran, kita perkenalkan dulu, nama saya Pak Gunardi, mengajar bidang studi matematika. Guru matematika di sini ada dua untuk kelas 7. Yang pertama saya sendiri, yang kedua adalah Ibu Tanti. Nanti dalam belajar 1 tahun ini akan ditemani oleh 2 orang guru. Kalian bersama-sama belajar dengan 2 guru, saya sendiri dan Ibu Tanti, selama 1 tahun. Karena pelajaran ini baru dimulai hari ini, maka anak-anak saya minta untuk mengikuti pelajaran dengan disiplin. Tetap belajar di rumah, tetap menggunakan seragam, supaya nanti kelihatannya, suasananya tetap sama dengan di sekolah. Untuk matematika, pokok yang akan dibahas ini ada 4 KD. Yang pertama adalah bilangan bulat. Yang kedua nanti pecahan. Yang ketiga impunan. Kemudian yang terakhir persamaan dan pertidaksamaan, linier 1 variabel. Karena masih ada permulaan, maka anak-anak ini utamanya harus belajar dulu mengenal bilangan bulat, karena merupakan dasar dari semua pokok bahasan itu harus menguasai bilangan bulat. Sebenarnya bilangan bulat ini sudah dipelajari di sekolah SD. Anak-anak sudah kenal bilangan. Kemudian ada bilangan bulat, itu sudah dipelajari. Itu yang kita sebut bilangan bulat. Maka di kelas 7 SMP atau SMP ini hanya tinggal melanjutkan dan memahami, mengulang kembali pelajaran yang ada di SD. Jadi saya kira materinya tidak begitu, istilahnya itu berbeda dengan di SD. Hanya ada penekanan karena merupakan dasar dari semua bilangan. Untuk bilangan bulat ini ada beberapa KD yang harus dikuasai. Ada beberapa kompetisi dasar yang harus dikuasai. Yang pertama ini nanti menjelaskan dan menentukan urutan pada bilangan bulat, positif dan negatif dan pecahan. Yang kedua, menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan urutan beberapa bilangan bulat. Yang ketiga, menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan operasi hitung pada bilangan bulat. Sebelum ini masih dalam KD, menjelaskan dan menentukan urutan pada bilangan bulat, positif dan negatif dan pecahan. Ini yang dibahas dulu adalah menentukan urutan bilangan bulat. Bilangan bulat ini ke kanan digambar dengan menggunakan garis bilangan. Kita lihat di ini konsep bilangan bulat. Ini masih
peta konsepnya bilangan ya, bilangan pertama ini bilangan, yang kedua adalah bilangan rasional, bilangan pangkat, bilangan bulat, pecahan, dan bilangan bulat ini dibagi menjadi dua, yaitu bilangan bulat negatif dan bilangan bulat nol dan positif. Bilangan negatif, bilangan nol, dan bilangan bulat positif. Yang bilangan bulat positif ini kita sebut bilangan asli. Nanti kita disimbolkan dengan huruf A. Kemudian 0 sampai dengan bilangan positif, kalau kita gabung menjadi bilangan cacah. Nanti bilangan cacah itu berarti dimulai dari 0, 1, 2, 3 dan selanjutnya. Untuk negatif ini dimulai dari negatif titik ya, ini ya, negatif 1 kalau ke kiri, negatif 2, negatif 3. Atau titik-titik, nanti 3 titik, kemudian negatif 3, negatif 2, negatif 1, 0, 1, 2, 3 dan seterusnya. Gitu. Ini yang kita tampilkan ya. Titik-titik, negatif 3, negatif 2, negatif 1, 0, 1, 2, 3. Titik-titik itu artinya sebelum bilangan negatif 3 itu ada bilangan. Jadi sebelumnya itu ada bilangan negatif 4, negatif 5, terus ke kiri. Bilangannya semakin besar, nilainya semakin kecil. Kemudian ke kanan, ini dari 0, 1, 2, 3, titik-titik. Nah, artinya ini ada kelanjutannya, tak terhingga. Terus, tidak terbatas. Maka bilangan bulat kalau ditulis dengan mendaftar anggotanya yaitu titik-titik, negatif 3, negatif 2, negatif 1, 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Ini untuk bilangan bulat. Nah, bilangan negatif, titik-titik negatif tadi ya, negatif 3, negatif 2, negatif, terus ke kanan negatif, ini ke kanan ya, negatif. Kalau ke kanan ini nilainya semakin besar bilangannya. Kalau dari titik-titik negatif 3, negatif 2, negatif 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5. Ini yang kita sebut bilangan bulat tadi. Jadi semakin ke kiri nilainya semakin kecil, semakin ke kanan semakin besar. Nah, ini kita urutkan. Nah, ini contoh dalam penggunaan ini ya, sehari-hari ini pemakaian termometer. Ini bisa kita gunakan bilangan bulat. Mengukur kedalaman air laut juga itu menggunakan bilangan bulat juga ya. Mengukur tinggi gunung bisa kita gunakan bilangan bulat. Misalnya termometer ini ya, kalau dalam termometer itu sebenarnya ada termometer yang bilangannya negatif, ada yang positif. Ya, yang negatif itu biasanya untuk mengukur suhu di bawah 0. Di bawah 0 ini ya, misalnya suhu negatif 5 derajat. Nah, yang ke atas, di atas 0, suhu yang positif. Misalnya ini suhu 2 derajat Celcius. Nah, itu. Ini yang kita sebut positif, jadi tidak ada negatifnya. Ini yang kita gunakan. Nah, untuk mengukur laut, misalnya kita gunakan permukaan air laut itu sebagai dasar titik 0. Yang ke bawah itu kita sebut negatif, yang ke atas adalah positif. Misalnya dalam kedalaman 10 km dari permukaan air laut, dari permukaan, kedalaman air laut 10 km, artinya ke bawah itu 10 km. Nah, jadi yang kita pakai patokan itu
adalah permukaannya. Yang ke atas, ya dari air laut itu tadi 0, nah, ke atas berapa derajat, misalnya tinggi gunung, nah itu dari permukaan laut berapa derajat, nah itu kita gunakan positif. Ini penggunaan bilangan bulat. Coba ini anak-anak pahami. Nah, pada termometer ini ya, suhu mana yang paling tinggi? Nah, negatif 8 derajat atau 50 derajat. Negatif 8 derajat, bukan 80 maksud 8 derajat. Ini ya. Negatif 8 derajat ini artinya ada di bawah. Kalau termometer itu kita buat vertikal gitu, ada di bawah 0. Yang 50 itu di atas 0. Maka dari sini bisa kita simpulkan bahwa suhu 50 derajat ini lebih tinggi dibandingkan negatif 8 derajat. Ini pada garis vertikal, ya kita ulangi lagi. Pada garis bilangan vertikal negatif 5 derajat terletak di sebelah 5 derajat terletak di sebelah atas negatif 8. Maka suhu yang lebih tinggi adalah negatif 5. Ini kalau dalam termometer. Tapi kalau contohnya tadi adalah suhu 50 derajat dan negatif 8 derajat. Maka yang lebih tinggi adalah 50 derajat. Ini contoh. Pak, yang kedua ini sisipkan lambang. Ini dibaca lebih dari, kalau tandanya ini yang ya arahnya ini istilah itu caplokan, ini nyaplok ke kiri itu kurang dari. Ya, di antara pasangan bilangan ini berikut mana yang benar? 4 dan 5, mana tandanya ini ya? Tandanya ini sebenarnya titik-titik. Tanda dan itu diberi titik-titik ya. 4 dan 5 mana tandanya yang mana ini pakai lebih besar atau kurang dari. Karena 4 ya, 4 ini kalau dibuat menggunakan ini pada urutan bilangan bulat, letaknya kan 4 ini ada di sebelah kanannya negatif 5. Jadi maka 4 ini lebih dari min 5. Contoh yang kedua, negatif 15 dan negatif 7. Ini bisa dibuat garis bilangan. Negatif 15 terletak di sebelah ini, di sebelah kiri. Ya, di sebelah kiri negatif 7 kalau dibuat garis bilangan. Maka negatif 15 ini kurang dari negatif 7. Ini tandanya begitu. Nah, ini contohnya. Contoh ini nanti ya. Di dalam pembilangan bulat itu ada operasi penjumlahan, ada operasi pengurangan, ada operasi perkalian, ada operasi pembagian, dan ada juga nanti operasi bilangan berpangkat. Tapi yang dibahas di sini adalah mengenai penjumlahan dan pengurangan dulu. Nih, contoh penjumlahan bilangan bulat. Nah, untuk memahami pengertian penjumlahan dua bilangan bulat dapat ditunjukkan dengan menggunakan garis bilangan seperti contoh berikut. Ini untuk bilangan bulat positif ditambah bilangan bulat positif. Nih, tentukan hasil penjumlahan bilangan berikut. Nah, 3 ditambah 4. Nah, ini anak-anak sudah hafal di SD sudah ini.
Kalau kita gunakan garis bilangan, maka 3 ini kita geser ya dari 0, 3 satuan. 3 satuan. Kemudian disambung 4 satuan. 4 satuan ke kanan. Karena kalau positif itu ke kanan. Hasilnya kita sambung dari pangkal tadi ke ujung akhir. Nah, berapa satuan itu dihitung. Nah, ternyata hasilnya adalah sambungan terpanjang, panjangnya adalah 7 satuan. Garis bilangannya panjangnya 7 satuan. Nih, contoh yang pertama. Yang kedua, untuk bilangan positif saya tambah dengan bilangan negatif. Nah, hasilnya kita lihat jumlahnya ya. Jumlah 8 ditambah negatif 3. 8 ke kanan. Kita geser ke kanan. Kemudian karena negatif arahnya ke kiri, ditambah ke kiri negatif 3. Pangkalnya dari 0 tadi ke ujung. Nah, ke ujungnya ini berapa satuan? Nah, itu hasilnya. Nah, kita lihat hasilnya dari 0 ini ya ke ujung angka negatif 3 tadi, hasilnya adalah 5. Contoh untuk yang ketiga, contoh untuk bilangan negatif ditambah bilangan positif. Nah, negatif 2 ditambah 5. Negatif 2 kita geser dari 0, 2 satuan ke kiri. Nah, kemudian ditambah, nah, arahnya ke kanan dari negatif 2 tadi, dari negatif 2, dari ujung negatif 2 tadi ke kanan sejauh 5 satuan. Nah, hitung sekarang dari 0 pangkalnya ke ujung terakhir adalah 3. Ini berarti negatif 2 ditambah 5 hasilnya 3. Ini contoh. Untuk yang keempat, contoh bilangan negatif ditambah bilangan negatif. Nah, ini negatif 2 ke kiri, ditambah lagi 4 satuan ke kiri. Ya, 4 satuan ke kiri. Dihitung dari negatif 2 dari negatif dari 0 ke negatif 2 ditambah lagi 4 satuan ke kiri. Nah, hasilnya kita lihat dari pangkal ke ujung terakhir negatif 6. Negatif 6. Nah, ini contoh-contoh untuk penjumlahan bilangan bulat. Ini anak-anak nanti kalau ada kurang jelas bisa bertanya. Ini bisa langsung, bisa nanti kalau setelah COVID ini misalnya kurang dalam, Pak, saya kalau pakai daring, jadi saya ingin tatap muka. Nah, nanti setelah pemerintah membuka ini belajar untuk melalui tatap muka, anak-anak bisa bertanya sepuas-puasnya ya. Gitu. Ini contoh lagi, saya beri contoh untuk penggunaan alat-alat ya, untuk penggunaan bilangan bulat. Contoh ini yang kedua, pada sebuah perusahaan es krim, suhu di ruang administrasi 41 derajat, lebih tinggi dari suhu di gudang tempat penyimpanan es krim. Jika suhu di ruang gudang tersebut negatif 17 derajat, berapa derajat suhu di ruang administrasi? Ini bisa kita gunakan juga garis bilangan.
Yang pertama suhu di ruang gudang. Ini negatif 17, berarti arahnya ke kiri, negatif 17. Kemudian suhunya ini lebih tinggi, 41 derajat. Kita tulis, dihitung dari angka negatif 17 tadi, 41-an, ya 41, ya satuan ke kanan. Nah, ini berapa ini 41-an dari negatif 17 ke 41 dibuat. Nah, ternyata ini hasilnya nanti kita ukur dari pangkal tadi 0 ke ini yang terakhir, ke ujung terakhir, ini berapa? Nah, itu ya, kita ukur. Nah, ternyata positif 24 derajat. Nah, berdasarkan itu, ya, berdasarkan uraian tersebut, maka penjumlahan ini ya dari hasilnya adalah 24 derajat. Ini berarti positif. Ini contoh. Contoh lagi. Nah, ini sekarang kita pelajari sifat-sifat dulu ya. Sifat-sifat untuk bilangan bulat. Sifat-sifat untuk bilangan bulat. Untuk sembarang bilangan bulat, A dan B berlaku. Ini untuk semua bilangan bulat. Baik bilangan bulat positif maupun negatif, ini berlaku. Negatif A ditambah B sama dengan, ya, negatif dalam kurung A dikurangi B jika A-nya lebih dari B. Ini nanti akan saya beri contoh, ya, contohnya itu gimana. A-nya itu lebih dari B. Negatif A ditambah B sama saja dengan B dikurangi A jika B-nya lebih dari A. Jika B-nya lebih dari A. Yang ketiga, negatif A ditambah dengan negatif B sama dengan negatif dalam kurung A ditambah B. Jadi kedua-duanya bilangan ini negatif. Jadi ini contoh saya beri contoh ya. Coba diperhatikan contohnya ini. Yang pertama tadi negatif ditambah ini positif. Nah, untuk bilangan yang pertama ya bilangannya besar, negatif 27. Yang kedua 12. Ini bilangannya lebih rendah tapi nilainya yang paling banyak adalah 12. Ya. Kita sesuaikan dengan rumus tadi, berarti A-nya negatif 27, B-nya positif 12. Nah, bilangan 27 kan lebih dari 12. Nah, bisa kita tulis negatif dalam kurung 27 dikurangi 12. Hasilnya negatif 15 karena 27 lebih dari 12 dan 27 bertanda negatif, maka hasilnya negatif. Nih. Rumus tadi berlaku. Nah, rumus yang kedua, negatif 14 ditambah 29. Nah, 29 dikurangi 14 sesuai dengan rumusnya tadi. Karena 29 lebih dari 14 dan 29 bertanda positif, maka hasilnya positif 15. Contoh yang ketiga, negatif 36 ditambah dengan negatif 58. Ya. Coba kita lihat di sini, tandanya semua negatif. Tandanya negatif, bilangan 36 juga negatif, 58 juga negatif, sama-sama negatif. Maka hasilnya negatif 36 ditambah dengan negatif 58 sama dengan
Ya, negatif 36 ditambah 58. Nah, hasilnya negatif, karena bilangan negatif tambah negatif tetap negatif. Nih. Hasilnya 94. Nih, negatif 94. Nih. Untuk selanjutnya kita pelajari sifat-sifat penjumlahan pada bilangan bulat. Nah, ini ada beberapa sifat. Yang pertama sifat komutatif. Nah, di SD dulu sudah apa komutatif itu ya. Komutatif itu pertukaran. Jadi ditukar tempatnya, ditukar. Yang kedua sifat ini disebut sifat komutatif atau pertukaran pada penjumlahan. Contohnya ini. Contoh. Misalkan A-nya 4, B-nya 3. Ya. 3 ditambah 4 ya. Atau 4 ditambah 3 sama dengan 3 ditambah 4. Jadi A ditambah B sama dengan B ditambah A. 4 ditambah 3 hasilnya 7. 3 ditambah 4 juga 7. Nah, sifat ini disebut sifat komutatif atau pertukaran. Kemudian setiap bilangan bulat, ya, sembarang bilangan bulat ini jika ditambah 0 tetap hasilnya tetap. Maka A, contoh ditambah 0 ya tetap A. Nah, ini contoh. Contohnya saya ambil di sini ya. 3 ditambah 0 ya tetap sama dengan 0 ditambah 3 sama dengan hasilnya 3. Tetap. Jadi semua bilangan bulat itu berlaku. Kalau ditambah 0 nilainya tetap. Maka 0 ini kita sebut unsur identitas penjumlahan. Jadi saya ulangi, 0 disebut unsur identitas pada penjumlahan. Ini untuk sifat. Nah, yang C ini sifat asosiatif. Ini berlaku sifat asosiatif atau kita sebut pengelompokan. Ya. Pengelompokan. Untuk sembarang bilangan bulat ini berlaku. Ya, bilangan bulat sembarang A, B, dan C selalu berlaku dalam kurung A ditambah B kurung tutup ditambah C sama saja dengan A ditambah kurung buka B ditambah C. Nah, sifat ini kita sebut sifat asosiatif atau sifat apa nama tadi? Pengelompokan. Jadi dikelompokkan. Kelompokkan, ganti dikelompok nih. 2 ditambah 4 ya, kurung buka kurung tutup tadi ditambah 5 sama saja dengan 2 ditambah kurung dikelompokkan 4 ditambah 5. Lah 2 tambah 4 berapa hasilnya? 6 tambah 5 berarti hasilnya kan 11. Yang kedua 2-nya tetap dulu, kemudian ditambah 4 tambah 5 9. Berarti 2 ditambah 9 hasilnya juga sama, yaitu 11. Nilainya kan sama. Ini kita sebut sifat asosiatif atau pengelompokan. Yang D ini sifat tertutup. Jadi untuk sembarang bilangan bulat A, B, dan ya C. A ditambah B sama dengan C. Artinya begini, untuk setiap bilangan bulat ya, dalam penjumlahan ini berlaku hasilnya tetap bilangan bulat. Jika dijumlah dengan bilangan bulat hasilnya tetap bulat. Itu kita sebut sifat tertutup. Ya Pak, dipahami lagi anak-anak ya. Untuk semua bilangan bulat ditambah bilangan bulat hasilnya bilangan bulat. Itu yang kita sebut sifat tertutup.
Nih, contoh. Nah, coba kita buat contoh ya. Misalnya contoh ini tidak ada, saya buat contoh. 5 ditambah 3 kan 8. 8 juga bilangan bulat. 5 bilangan bulat, 3 bilangan bulat, 8 bilangan bulat. Itu yang kita sebut sifat tertutup. Nah, ini sudah dipahami anak-anak ya. Kita lanjutkan lagi mengenai pengurangan. Nah, ini pengurangan bilangan bulat. Untuk sembarang bilangan bulat A dan B selalu berlaku A dikurangi B sama dengan A ditambah ya, kurung negatif B. Artinya di dalam pengurangan nanti akan berubah menjadi penjumlahan dengan ya, mengubah lawan dari B tadi yang mengurangi itu ditambah lawannya. Contoh misalnya gini. Contoh untuk penjumlahan bilangan bulat, untuk pengurangan ya. Contoh untuk pengurangan bilangan bulat. Contoh negatif 8 dikurangi negatif 12 ya. Contoh negatif 8 dikurangi 12. Ini sama-sama negatif. Ya. Ini sama saja dengan negatif 8 ya, ditambah dengan negatif 12. Berarti lawannya dari 12. Negatifnya tadi lawannya positif, yang 12 lawannya negatif 12. Maka sama saja dengan negatif 8 ditambah dengan negatif 12. Nah, ini bisa kita kerjakan. Kalau garis bilangan tadi negatif 8 arahnya ke kiri, negatif 12 disambung lagi 12 satuan ke kiri, maka perpanjangannya hasilnya negatif 20. Itu kalau kita kerjakan dengan garis bilangan. Nih. Contoh yang kedua, ini negatif 6, ya bukan negatif 6 itu positif, 6 dikurangi dalam kurung negatif 10. Nah, 6-nya tetap, negatif tadi berubah menjadi positif. Nah, yang dikurung negatif 10 itu tadi kok kurungnya hilang karena positif ketemu positif, tidak usah ditulis tandanya double, satu saja. Jadi 6 ditambah 10 sama saja dengan 6 tambah 10 yaitu 16. Ini contoh. Yang C, contoh yang C untuk bilangan negatif nah, dikurangi negatif. Ini. Negatif 14 dikurangi negatif 15. Nah, saya ulangi ya, negatif. Oh, ini ada 3 bilangan. Negatif 14 dikurangi negatif 15 dikurangi lagi dalam kurung negatif 21. Sama saja dengan negatif 14 tetap ditambah ya, ditambah lawannya dari 15 negatif 15 ditambah lagi ini 21. Nah, yang mana yang kita selesaikan dulu? Ya bisa menggunakan sifat asosiatif tadi ya. Kita kurung negatif 14 ditambah negatif 15 itu gunakan sifat asosiatif, 2 dulu ditambah. Maka hasilnya negatif 29 ditambah 21. Nah, ini bisa dikerjakan dengan garis bilangan. Kalau anak-anak sudah paham, tidak usah menggunakan garis bilangan, bisa langsung. Ya. Jadi hasilnya adalah negatif 8. Ini saya kira untuk pengurangan bilangan bulat. Nah, sifat-sifat itu coba nanti dicek anak-anak ya, dicek kembali apakah dalam pengurangan itu berlaku sifat komutatif. Nah, itu coba itu dicek. Nanti apakah bisa berlaku sifat asosiatif? Apakah tertutup? Ya.
Ini kalau unsur identitasnya ada apa enggak? Ini coba dicek di dalam pengurangan apakah berlaku sifat-sifat tadi. Saya ulangi, apakah di dalam pengurangan nanti bisa berlaku sifat komutatif, asosiatif. Ya. Ini tertutup, apakah ada unsur identitas? Coba dicek. Ini saya beri contoh untuk pengurangan bilangan bulat ya, dalam soal cerita. Ini ya. Contoh, misalnya seorang lumba-lumba melompat sampai dengan ketinggian 3 meter di atas permukaan air laut. Kalau di atas permukaan air laut tadi apa positif apa negatif? Tadi kan diukur dari apa? Ya, permukaan air laut itu kita anggap 0. Ya, permukaan air laut kita anggap 0. Maka kalau di atas adalah positif. Positif 3. Kemudian turun, ya, turun menyelam sampai kedalaman 7 meter. Menyelam 7 meter. Berarti diukur dari permukaan tadi titik nolnya tadi permukaan menyelam ke bawah itu negatif. Nah, kalau ditulis dengan menggunakan garis dengan penjumlahan atau pengurangan bilangan bulat, maka bisa kita tulis ya, karena ini operasinya pengurangan 3 dikurangi ya ke bawah itu dikurangi negatif 7. Nah, 3 dikurangi dalam kurung negatif 7. Nah, tadi dalam operasi tadi itu negatif, lawannya bisa menjadi positif, yang satunya negatif 7 juga positif, maka positif nggak bisa ditulis double, ditulis salah satu, maka 3 sama ditambah 7 berarti ini sejauh 10 meter. Nah, sejauh 10 meter. Nih. Nah, terima kasih atas perhatian anak-anak. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa dipahami. Kalau kurang jelas ya nanti bisa bertanya. Ini nanti ada tugas khusus. Ini saya terangkan untuk pengurangan dan penjumlahan sudah selesai. Nanti selanjutnya akan diterangkan mengenai operasi yang tadi adalah perkalian, pembagian, dan bilangan berpangkat itu akan digabung jadi satu untuk pertemuan yang akan datang. Ini akan diterangkan ibu guru kita yaitu Bu Tanti. Kemudian untuk menyingkat waktu untuk belajar di rumah, anak-anak kerjakan ya. Kerjakan ini buku mandiri. Saya kira anak-anak sudah pinjam ini, sudah dipinjami buku mandiri semua ini ya. Buku ini yang kita tunjukkan di sini bukunya ini. Nah, ini mandiri ini ya. Nah, ini sudah punya anak-anak. Semua sudah punya. Nah, ini untuk latihan di rumah. Nah, nanti kalau kurang jelas ya ditanyakan. Ya. Ditanyakan pada pertemuan yang akan datang. Tapi ini dibahas dulu di rumah. Coba halamannya ini dicatat. Halamannya. Ya. Ini halaman. Ini saya sendiri kurang jelas. Halaman 3 ya. Halaman 3 ini nomornya nanti untuk latihan nomor 1 sampai 15. Nah, ini untuk urutan bilangan bulat. Nah, 1 sampai 15. Saya kira ini pilihan ganda anak-anak ya. Saya kira tidak terlalu sulit. Kemudian yang kedua, ini halaman 4 ya. Halaman 4 ini saya mulai nomor 26 saja ya. 26 sampai
35. Ini sesuai apa yang saya terangkan tadi. Apakah bisa dipahami yang saya terangkan? Ini saya kira ini yang saya sampaikan. Nanti kalau kurang jelas dalam pertemuan yang akan datang bisa kita belajar bersama-sama. Saya sendiri, Pak Kunarji dan Ibu Tanti bisa ke sana. Ya, mungkin di sekolahan bisa juga. Nanti kalau sudah pemerintah memberikan kelonggaran dan kebebasan. Saya kira pertemuan ini kita akhiri dengan bacaan Alhamdulillahirabbil alamin. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.